Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau naik mimbar. Pada saat beliau menginjakkan kaki pertama pada tangga pertama mimbar itu, beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika beliau menginjakkan kakinya pada tangga yang kedua, beliau pun mengucapkan amin. Dan ketika beliau menginjakkan kaki pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Sami'naka ya Rasulullah taqulu amin salasa marratin." Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW berkata, "Raqitu darajatal aula, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam qala." Tatkala aku menginjakkan kakiku pada tangga pertama, datang malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril ini berkata, "Syaqiya abdun adraka ramadhana." Celakalah seorang hamba yang dia mendapati Ramadan, pangsalakha minhu wala yughfarlah, tetapi dia berlepas diri dari Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah, aku mengucapkan amin. Lalu yang berikutnya amin yang kuucapkan adalah bahwa malaikat Jibril berkata, "Syaqiya abdun," celakalah seorang hamba, "adraka walidayhi au ahaduhuma," yang dia mendapatkan dalam hidupnya kedua orang tuanya masih ada, atau ada salah satu di antara keduanya, walam yadkhulahu al-jannah, tetapi keberadaan orang tuanya tidak menjadi sabab dia masuk surga. Lalu aku mengucapkan amin. Dan aminku yang ketiga adalah, kata baginda Rasulullah, Jibril berkata, "Syaqiya abdun," celakalah seorang hamba, "dakarta indahu falam yusalli alaika," yang disebutkan namamu di sisinya tetapi tidak bersolawat kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, celakalah bagi kita yang kita berada pada bulan Ramadan yang luar biasa, bulan penuh dengan ampunan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang pahala dilipat gandakan, yang ampunan akan kita dapatkan dengan puasa dan melaksanakan qiyamul lail. Tetapi kemudian kita berlepas diri menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang ternyata masih banyak menyia-nyiakan Ramadan, bahkan menyatakan Ramadan seolah-olah sesuatu yang tidak disukai. Padahal kesukaan, senang dengan datangnya bulan Ramadan saja itu akan membuat kita terbebas dari neraka mana saja. Oleh karenanya lah celakalah kita apabila kemudian kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, di mana puasanya, puasa yang dilaksanakan dengan penuh harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita man qama ramadhana imanan wa ihtisaban,
kita menegakkan qiyamul lail kita dengan rasa dasar iman dan dengan penuh harapan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang Ramadan adalah peluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau seandainya malaikat Jibril saja mengatakan celakalah bagi kita hamba Allah yang mengaku agamanya Islam, tetapi ketika selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, kita masih punya kesempatan Ramadan beberapa hari lagi ke depan. Kurang lebih 14 atau 13 hari ke depan ini. Yuk kita sama-sama puasalah kita dengan penuh keimanan, penuh dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya mempuasakan perut kita dari makan dan minuman, tapi puasakanlah lisan kita dari ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan jahat, ucapan-ucapan yang akan menyebabkan kezaliman baik diri kita maupun untuk orang lain. Jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga indera-indera kita, hati kita jaga dari bersitan kejahatan-kejahatan. Dan jangan lupa jaga amaliyah kita dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Maka inilah puasa yang akan menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dasar pondasi puasa iman, ikhlas, dan juga penuh dengan harapan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail kita. Jangan puasa tidur, siang tidur, dari pagi sampai sore tidur, selesai sholat maghrib berbuka tidur lagi. Kapan kita akan meraih ampunan, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang beruntung, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, celakalah orang, celakalah seorang hamba, celakalah kita yang kita masih memiliki orang tua, tetapi keberadaan orang tua kita tidak menyebabkan kita masuk surga. Kalau kita sekarang masih memiliki orang tua, baik keduanya ataupun salah satunya, yuk segera raih surga dengan berbuat ihsan kepada keduanya. Berbakti kita dengan sebaik-baiknya. Perlakukan kedua orang tua penuh dengan pengabdian kita karena Allah. Jangan sia-siakan orang tua. Orang tua nggak pernah ditengok. Orang tua nggak pernah kita memberikan sesuatu. Orang tua ditinggalkan begitu saja, dibengkalaikan. Padahal orang tua lahan kita masuk surga. Yuk segera kita yang masih punya orang tua, buru-buru datangin orang tua sekarang. Minimal kalau jaraknya jauh, telepon orang tua. Ya ummi ya abi, mohon maaf kalau selama ini anakmu ini belum bisa berbakti yang terbaik untukmu. Maafkanlah, berikanlah keriduan kepadaku ya Allah. Minta ridho kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Maka pengabdian bakti kita nggak putus. Orang tua kita yang sudah wafat kita harus berbakti. Caranya bagaimana? Doakan. Bersedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kalau kita ada rezeki, sedekah atas nama orang tua kita. Tadi alhamdulillah diumumkan oleh panitia, oleh pengurus, orang-orang yang bersedekah yang pahalanya dilimpahkan untuk almarhum almarhumah. Itu salah satu bukti pengabdian kita seorang anak kepada orang tua yang tidak putus, unlimited sampai kapanpun. Bakti itu harus terus dilakukan oleh anak kepada orang tua. Ada rezeki bersedekah atas nama orang tua. Dan yang terakhir, ketika baginda Rasulullah SAW disebut, maka bersolawatlah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal seperti itu. Karena kalau orang yang disebutkan Nabi SAW kemudian tidak bersolawat, maka ulama mengkelompokkan menjadi 4 keburukan. Apa? 1. Orang itu adalah orang yang celaka. Ketika Nabi disebut tidak bersolawat, celakalah dia.
Ketika Nabi tidak disebut, maka dia termasuk orang yang bakhil, yang pelit, yang medit. Maka ketika Nabi disebut, sholawatlah. Dan orang yang ketika disebut Nabi dia tidak bersolawat, maka dia termasuk orang yang salah jalan, tersesat menuju ke jalan surga. Harusnya ke surga tapi dia tersesat jalannya. Dan orang yang tidak bersolawat kepada Nabi adalah orang yang hatinya kasar. Oleh karenanya ketika baginda Nabi SAW disebutkan, maka bersolawatlah kepada Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita sama-sama. Yang pertama, manfaatkan momen Ramadan ini untuk meraih pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Ramadan ini untuk agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita mendapati Ramadan yang akan datang. Jadikan Ramadan sekarang ini adalah Ramadan terakhir kita, kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita masih punya orang tua, segera berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya. Kalau orang tua sudah tidak ada, doakan, bersedekah, berbuat baik atas nama kedua orang tua kita. Dan ingat, cinta kita diwujudkan sebagai dengan bentuk sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Nabi yang akan memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di dalam iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah